Shalom semuanya, selamat malam. Terima kasih Bu Liliana untuk pujian dan doanya ya. Saya ingin menyapa dulu karena banyak senior-senior di sini. Selamat malam, Ai Soce, Ai Oli, Ibu Elizabeth, Ibu Meili, selamat malam Bu. Semoga sehat semuanya ya. Senang sekali saya boleh hadir walaupun lewat Zoom di Persekutuan Doa El Shaddai. Terima kasih untuk undangannya. Dan malam ini saya diminta membawakan bacaan dari liturgi harian ya. Saya waktu diminta Brotoni saya langsung bilang iya. Waktu saya baca, waduh ini kayaknya sulit ini. Mudah-mudahan jadi saya akan mencoba membawakan. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh sesuatu bersama dari sana ya. Oke, saya mohon izin untuk share screen. Bisa kelihatan ya? Oke. Oke, tema kita malam ini judulnya parousia ya, tapi dengan tanda tanya. Nanti kita akan lihat. Diambil dari bacaan Injil hari ini, yaitu dari Lukas 21 ayat 20 sampai 28. Saya ingin mengajak, saya sapa dengan teman-teman saja ya, supaya lebih enak ya, bagi yang lebih senior dari saya tidak menjadi terlalu tua, dan bagi yang muda saya yang tidak jadi terlalu tua ya. Saya mohon bantuan untuk satu orang bergantian membaca dengan saya. Saya akan membaca ayat genap dan mohon satu orang untuk membacakan ayat ganjil. Oke, suara saya cukup jelas ya? Oke, Lukas 21, 20 sampai 28. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Maaf, bagaimana ini ada tulisan tertutup, setelah itu apa ya? Bisa dibantu dua kata? Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat Atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bulan ya, Di bumi. di bumi bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala Kekuasaan dan kemuliaannya. apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Oke, saya ingin membuka dengan pendahuluan dulu. Hari Minggu yang lalu ini kan kita ada perayaan ya, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Di paroki kami, kebetulan ini pertama kali juga gedung baru paroki kami dipakai untuk misa. Di bagian depannya belum selesai ya. Saya tampilkan fotonya, promo juga. Siapa tahu teman-teman El Shaddai mau ikut misa di Andalas, sekarang ruangnya lebih nyaman begitu. Nah, Uskup John Liko Ada memimpin misa karena perayaan ini perayaan hari ulang tahun Pesta Pelindung ya, Pesta Pelindung paroki kami dirangkaikan dengan penerimaan sakramen Krisma oleh 48 Krismawan Krismawati. Salah satunya adalah anak kedua saya, Samuel. Dalam homilinya
Monsinyur John Likwada memberikan katekese singkat tentang syahadat para rasul untuk para krismawan-krismawati ya. Ini sudah menjadi kebiasaan beliau. Dan beliau menceritakan bahwa dalam syahadat itu ada 12 pernyataan. Dan pada pernyataan yang ke-11 dan 12 itu ada kata-kata ini. Aku percaya akan kebangkitan badan. Lalu di yang ke-12-nya itu aku percaya akan kehidupan kekal, begitu ya. Cuma biasanya kalau kita lafalkan kan, aku percayanya cuma dilafalkan sekali. Lalu uskup mengatakan, justru karena ada harapan akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal itulah, maka beliau tetap menjadi Katolik. Karena kalau tidak ada harapan itu, untuk apa susah-susah menjaga iman? Beriman Katolik itu tuntutannya banyak ya. Saya pikir benar juga, saya merenungkan kata-kata uskup. Kalau tidak ada harapan yang demikian, maka iman kita itu tidak perlu diwujudkan dalam tindakan apapun. Kalau tidak ada harapan, ya. Lalu saya teringat akan perikop yang akan kita bahas bersama hari ini. Dan saya jadi berpikir, kapan ya Yesus akan datang lagi? Saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat bersama perikop ini. Pertama untuk mengetahui dulu kira-kira latar belakang perikop ini ya, terutama kitab Lukas itu tulis. Kitab Lukas mengambil materi dari banyak sumber, tapi salah satunya adalah kitab Markus ya. Dulunya orang mengira kitab Lukas ditulis itu sekitar tahun 68 Masehi, tapi setelah banyak studi, banyak penelitian, lalu akhirnya disimpulkan bukan. Dia ditulis jauh sesudah kitab Markus, mungkin sekitar tahun 80 sampai 90 Masehi. Ada yang menarik yang berkenaan dengan bacaan kita hari ini, yang saya ingin ajak teman-teman untuk lihat ya, dari membandingkan apa yang tertulis dari perikop yang sama di kitab Markus dengan di kitab Lukas. Di kitab Markus ayat 3, bab 13 itu menjadi satu kesatuan, dibahas tentang keruntuhan bait Allah, kesesakan menjelang akhir zaman, dan kedatangan anak manusia. Sementara di kitab Lukas hal ini dibagi dua. Pada Lukas 17 itu dibahas tentang kedatangan kerajaan Allah yang tanpa tanda-tanda lahiriah, begitu ya. Sementara di Lukas 21, yaitu yang bacaan kita hari ini, barulah dibicarakan tentang keruntuhan bait Allah dan Yerusalem dan kedatangan anak manusia. Apa yang menarik dari pemisahan ini oleh Lukas? Nah, kitab Markus itu diduga oleh para ahli kitab suci itu ditulis sekitar tahun 70 Masehi, yaitu pada saat Yerusalem dan bait Allah diserang dan diruntuhkan oleh pasukan Romawi. Penulisan pembahasan tentang keruntuhan bait Allah yang dirangkaikan dengan kedatangan anak manusia menandakan bahwa Markus dan jemaat saat itu memiliki harapan besar bahwa karena Yesus sebelumnya memang sudah menubuatkan akan runtuhnya bait Allah. Jadi begitu bait Allah itu runtuh, ada harapan besar dari jemaat pada saat itu bahwa Tuhan akan segera datang lagi. Ya, jadi pembahasan ini dimasukkan dalam bab yang sama karena ada harapan seperti itu. Tapi ternyata kan Tuhan tidak datang-datang, ya, dari tahun 70 di nanti-nanti nggak datang-datang. Akhirnya jemaat mengalami masalah ya, terutama jemaat yang dituju oleh Lukas. Nah, Lukas adalah satu-satunya penulis Injil yang berasal dari latar belakang non-Yahudi ya. Dia seorang dokter berkebangsa Yunani, dan Injil yang dia tulis itu memang ditujukan untuk orang-orang non-Yahudi. Jadi pada saat tahun 80, nah, jemaat mengalami banyak pergolakan, banyak masalah sepanjang tahun-tahun itu. Paling tidak ada dua hal yang dihadapi oleh jemaat ya, tapi nanti akan kita lihat di belakang. Jadi Lukas selalu memisahkan pembahasan tentang kedatangan kerajaan Allah di bab 17 dan keruntuhan bait Allah. Artinya apa? Artinya jemaat sudah tidak diharapkan untuk tidak diminta untuk mengharapkan Tuhan Yesus segera datang kembali sesudah runtuhnya bait Allah. Tapi
kedatangan anak manusia itu tetap diyakini akan datang, cuma waktunya nggak tahu kapan. Ya, ini latar belakang. Nah, ini masalah yang kira-kira dihadapi jemaat sepanjang masa itu. Jadi jemaat mengalami banyak kendala ya, jemaat perdana. Yang pertama tentu adalah kedatangan Yesus yang tertunda. Parousia itu kan adalah dari bahasa Yunani yang artinya kedatangan ya. Nanti kita akan membahas tentang pendekatan bahasanya ya. Kedatangan Yesus tertunda. Akibat kedatangan yang tertunda itu timbullah banyak masalah dalam jemaat. Yang kedua adalah tentang tuntutan Injil yang harus dihayati secara radikal. Saya mengutip beberapa kutipan kitab suci di sini. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 34 sampai 35 itu adalah cerita mengenai jemaat yang menjual semua harta milik mereka lalu meletakkannya di depan kaki rasul-rasul untuk dibagikan. Apa yang dilakukan oleh jemaat ini, kita sama-sama tahu ya, penulis kitab Lukas dengan Kisah Para Rasul adalah orang yang sama. Apa yang dilakukan oleh jemaat perdana ini adalah mereka mengharapkan Tuhan segera datang. Jadi kepemilikan harta dan segala macam itu sebenarnya memang nggak ada artinya lagi. Jadi mereka menjual ya. Kedua tentu ada harapan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kita mungkin bisa mengambil patokan dari Ulangan 15 ayat 4 di mana Tuhan menjanjikan, Yahweh menjanjikan bahwa Israel akan menjadi masyarakat yang sejahtera, tidak ada lagi orang miskin di antara mereka. Nah, jemaat perdana berusaha mewujudkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan ini. Tapi tidak mulus ya. Di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 itu ada kisah tentang Ananias dan Safira. Teman-teman pasti tahu kisahnya. Pada saat banyak orang menjual tanah mereka, rumah mereka, lalu membawa uangnya kepada para rasul untuk dibagikan, ada saja orang yang mencoba menipu, padahal menjual itu tidak diwajibkan ya. Tapi pasangan suami istri ini, Ananias dan Safira, mereka menjual tanah milik mereka, tapi dia menyimpan sebagian, mungkin setengahnya disimpan, lalu hanya melaporkan setengah saja kepada Santo Petrus bahwa inilah hasil penjualan tanah kami. Kita semua tahu akhir kisahnya, mereka berdua akhirnya mati ya. Lalu di Kisah Para Rasul 6 ayat 1, di sana juga disebutkan tentang ternyata waktu jemaat itu berkembang, jemaat-jemaat yang berasal dari latar belakang non-Yahudi, mereka mulai protes. Yang katanya pembagian kepada janda-janda mereka, dari kalangan mereka itu ternyata terabaikan, bukan diabaikan tapi terabaikan. Ya mungkin karena kekurangan tenaga untuk membagikan secara merata harta yang dijual itu. Nah ini adalah masalah-masalah yang timbul karena jemaat berusaha menghidupi Injil secara radikal ya, mereka ingin betul-betul menjalankan apa yang diajarkan. Tapi karena kedatangan yang tertunda itu, lalu masalah-masalah yang muncul antaranya seperti yang kita bahas tadi, akhirnya muncul pengajar-pengajar palsu, orang-orang yang lalu mulai mencemooh ajaran ini ya. Di 2 Petrus 2:1-3 di sana dikatakan ada pengajar-pengajar yang mengejar cara hidup yang mengejar hawa nafsu. Lalu di 2 Petrus 3 juga. Ini ada kutipannya. Di 2 Petrus 2 ayat 2, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka berasal dari jemaat juga, karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Mereka memberi image yang buruk, membawa nama yang buruk untuk jemaat. Lalu di 2 Petrus 3:4 kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi mereka mencemooh, bahkan mungkin mengejek ya. Wah, ini mungkin kata-kata Tuhan Yesus itu cuman omong kosong aja. Katanya akan datang. Dulu katanya kalau bait Allah sudah runtuh, dia segera akan datang. Kan di sana ada kata-kata angkatan ini tidak akan berlalu sebelum ini terjadi, kan begitu ya. Tapi nggak muncul-muncul. Ini sudah lewat sekian mungkin 10 tahunan nggak terjadi juga sejak runtuhnya bait Allah. Jadi mereka mencemooh. Ini adalah keadaan atau situasi jemaat yang
dihadapi oleh penulis Injil Lukas. Maka Lukas menulis Injil ini bagi orang-orang yang memang secara geografis maupun dari ukuran waktu itu jauh dari Yesus, ya, yang tadi saya sebutkan. Diperkirakan tahun 80-90 Masehi. Tulisan Lukas ini tentu bersama tulisan Kisah Para Rasul itu diharapkan dapat meyakinkan jemaat bahwa iman mereka itu punya landasan yang kokoh kuat. Dari mana kita tahu ada harapan itu dari pengantar Lukas, dari Lukas 1 ayat sampai ayat 4. Di sana dikatakan bahwa apa yang dia tulis itu melalui penelitian yang mendalam. Dia tidak asal tulis, dia menyelidiki, lalu menuliskan segala sesuatu. Nah, jemaat ini yang asalnya memang bukan dari Yahudi dan secara geografis jauh, juga secara waktu jauh, akhirnya mereka itu secara kritis melihat ke belakang, ke masa lampau, dan berusaha menemukan adakah korelasi hubungan antara pengalaman iman mereka dengan para pendahulu mereka, terutama para rasul. Oke, ini adalah gambaran situasi jemaat pada saat itu. Maka saya ingin mengajak teman-teman untuk tahu apa sih yang dikatakan gereja sendiri sekarang tentang parusia. Saya mengutip di KGK 1042, gereja mengajarkan bahwa pada akhir zaman, kerajaan Allah akan diselesaikan. Artinya kerajaan Allah sudah ada dan akan diselesaikan nanti, ya, pada akhir zaman. Sesudah pengadilan umum, semua orang yang benar, yang dimuliakan dengan jiwa dan badannya, akan memerintah bersama Kristus sampai selama-lamanya, dan semesta alam akan dibaharui. Nah, ini sesuai dengan gambaran kita tentang parusia, ya, bahwa nanti pada akhir zaman Tuhan akan datang, dia akan mengadili semua orang yang benar, akan memerintah bersama Kristus, dan semesta alam dibaharui. Sama dengan gambaran yang kita baca di dalam kitab Wahyu juga. Lalu dari KGK 1048, kita tidak mengetahui bila mana dunia dan umat manusia akan mencapai kesudahannya. Tidak tahu pula bagaimana alam semesta akan diubah. Dunia seperti yang kita kenal sekarang dan telah rusak akibat dosa akan berlalu. Tetapi kita terima ajaran bahwa Allah menyiapkan tempat tinggal baru dan bumi yang baru, kediaman keadilan yang kebahagiaannya akan memenuhi dan melampaui segala kerinduan akan kedamaian yang timbul dalam hati manusia. Saya kira highlight-nya jelas, ya. Walaupun di gereja mengajarkan bahwa pasti Tuhan akan datang, karena sabda Tuhan itu ya dan amin, ya, tidak pernah gagal. Tapi highlight-nya adalah kita tidak tahu. Dalam Alkitab kita juga sudah baca, Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu kapan waktunya. Jadi walaupun ini sesuatu yang pasti, tapi kita tidak tahu, terus bagaimana sikap kita, ya? Nah, hari Minggu depan ini kita sudah masuk minggu pertama Advent. Kita sudah begitu sering menjalani masa Advent setiap tahun, sehingga kadang-kadang rasanya itu sudah tidak begitu sudah tidak begitu greget lagi begitu, ya. Karena sudah begitu biasa. Kadang-kadang kita menjalani Advent itu juga ya asal lewat aja, pokoknya nanti Natal ya udah, tahun depan kan Natal lagi begitu, ya. Tapi kenapa selalu ada masa Advent? Rupanya gereja ingin mengajak umat Katolik untuk mempersiapkan diri pertama tentu menyambut Natal, tapi rupanya yang kedua adalah menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Jadi kedatangan ini tetap dinanti-nantikan. Nah, dari mana kata Advent ini? Rupanya terjemahan kata parusia dari bahasa Yunani itu kalau diterjemahkan ke bahasa Latin adalah Adventus, dan artinya sama-sama adalah kedatangan. Jadi kita mulai melihat gambarannya bahwa ternyata gereja memahami benar bahwa kita memang sedang dalam penantian. Maka dibuatlah sebuah masa Advent yang intinya adalah menanti kedatangan Yesus. Lalu dari mana kata parusia ini muncul sebenarnya di Alkitab? Di Matius 24:27 saya kutip, ya, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia.
kedatangan di sini memakai kata parusia. Di konteks Matius 24 ini dikatakan kedatangan anak manusia itu seperti kilat di langit ya begitu. Saya di sini mencari gambar yang megah begitu ya, Tuhan Yesus datang dalam awan, dalam terang, sehingga kita kadang-kadang berpikir pastilah parusia itu terjadi sebagai sebuah peristiwa yang wah begitu, peristiwa yang luar biasa, dan kita menjadi kehilangan fokus. Kita hanya terus melihat jauh ke depan, entah kapan parusia itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ternyata Rasul Paulus juga menggunakan parusia dalam surat-suratnya. Saya kutip 2 ya dari surat-suratnya. Pertama dari surat kedua Korintus 10 ayat 10 dikatakan, sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras. Tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Terjemahan Indonesia menjadi sikapnya, tapi kalau terjemahan bahasa Inggris itu bodily presence, kehadiran tubuh ya, kehadiran orangnya. Itu Rasul Paulus menulis memakai kata parusia. Jadi dia menggambarkan kehadiran dirinya, kehadiran jasmaninya dia dengan kata parusia. Juga di Filipi 2 ayat 12, karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, parusia, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kembali lagi, Rasul Paulus menggunakan kata parusia untuk menggambarkan kehadiran jasmaninya secara fisik. Apa yang tersirat dari penggunaan ini, dari surat-suratnya adalah, rupanya banyak orang berpikir, Rasul Paulus tuh kalau menulis di surat aja sangar gitu ya, keras, menegur orang-orang, menegur kesalahan. Tapi kalau hadir ternyata orangnya tidak mengesankan begitu ya, tidak mengesankan, tidak memberikan tidak mengintimidasi sama sekali. Tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir, kalau Rasul Paulus menggunakan kata parusia untuk menggambarkan kehadiran jasmaninya dia yang tidak mengesankan, jangan-jangan, mungkin saja Tuhan Yesus juga menggunakan kata parusia untuk menggambarkan kehadirannya yang tidak mengesankan mata fisik kita sebagai manusia. Apa artinya? Di sini ada kutipan lagi dari Markus 13. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Di Lukas, kata-kata ini diulang lagi. Lukas 32 itu kan nanti sudah melewati bacaan perikop kita hari ini ya. Tapi nanti akan ada kata-kata itu lagi. Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Tadi kan Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan datang lagi. Dan jelas-jelas diulang-ulang bahwa angkatan ini tidak akan berlalu sebelum saya datang. Loh, tapi kan kita belum melihat Tuhan Yesus datang lagi. Kedatangan yang mana yang dia maksudkan? Kedatangan dalam Ekaristi. Rupanya bagi jemaat perdana, kehadiran Yesus dalam Ekaristi itu sudah diterima sebagai sesuatu hal yang pasti, sebagai sesuatu hal yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Sehingga tidak banyak tulisan yang memperdebatkan hal itu karena semua orang menerima hal itu sebagai satu kebenaran. Saya mengutip ada 2 santo ya yang menulis tentang ini. Ada Santo Ignatius dari Antioquia sekitar 107 Masehi yang mengatakan mengakui Ekaristi sebagai tubuh Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan dibangkitkan oleh Allah Bapa adalah tanda iman sejati. Lalu ada juga Santo Justin Martir sekitar 50 tahun kemudian yang menulis roti yang diberkati dengan doa dari firman Tuhan adalah tubuh dan darah Yesus yang menjadi manusia. Mungkin Bapak Ibu bisa, teman-teman bisa punya penafsiran yang berbeda. Tapi saya ingin mengajak untuk melihat secara ini ya, bahwa kita percaya ajaran gereja bahwa parusia itu pasti terjadi. Artinya satu hari Yesus pasti akan datang kedua kali. Banyak sekali
kata-kata Yesus baik lewat perumpamaan yang jelas-jelas mengatakan hal itu, bahwa dia akan datang lagi. Tapi karena kita tidak tahu kapan dia akan datang, maka fokus kita mestinya bukan hanya semata-mata kepada kedatangan yang kedua itu. Maka kita perlu mengarahkan fokus kita pertama adalah kepada Ekaristi, karena Tuhan tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu ya. Ya, kita punya Roh Kudus, tapi kan sangat berbeda bahwa kita setiap minggu boleh berkumpul, kita boleh sama-sama mengalami bahwa Tuhan hadir, walaupun dengan penampakan yang tidak mengesankan mata jasmani kita, tapi dia hadir, sungguh hadir. Dan kita boleh menyambut dia sambil menantikan kedatangannya yang kedua. Inti iman kita kan selalu kita ucapkan berulang-ulang ya sesudah pada saat akan menyambut komuni ya, yang namanya anamnese itu. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan mewartakan wafat Kristus sampai ia datang kembali. Itu adalah harapan kita. Lalu kalau saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat kembali ke perikop kita. Saya membaginya tadi seperti ini, bukan tanpa alasan. Kalau kita lihat dari ayat 20 sampai 24, ini adalah kira-kira gambaran tentang runtuhnya Yerusalem dan Bait Allah, ya, tentang bencana, tentang segala macam yang kesesakan yang dialami orang-orang pada saat keruntuhan itu. Lalu pada ayat 25 sampai 28 ini berbicara tentang hal yang lain lagi. Tentang ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang dan kuasa-kuasa langit yang goncang. Lalu dikatakan pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat pembagian dua bagian ini dikaitkan dengan bagaimana kita menerjemahkan perikop ini bagi kehidupan kita sekarang, gitu ya. Pertama tentang kesesakan, tentang segala macam penderitaan. Ada data dari World Christian Encyclopedia ya, terbit tahun 2001, yang mengatakan jumlah orang Kristen yang terbunuh sejak abad pertama sampai saat tulisan ini diterbitkan itu sekitar kurang lebih 70 juta jiwa. Dan ternyata jumlah orang Kristen yang terbunuh pada abad 20 saja itu sebesar 45 juta jiwa. Jadi ternyata banyak orang Kristen yang terbunuh sepanjang sejarah sejak abad pertama sampai tahun 2001. Dan ternyata sekitar 2/3 dari orang-orang yang terbunuh itu, orang Kristen yang terbunuh itu, terbunuh di abad 20. Jadi dalam 100 tahun terakhir, lebih banyak orang Kristen yang mati dibandingkan pada abad-abad awal. Mungkin karena kita sering baca di Alkitab, kita baca cerita-cerita para martir, kesannya adalah banyak sekali orang Kristen yang mati terbunuh pada abad-abad awal. Tapi ternyata tidak. Data menunjukkan justru makin mendekati saat-saat kita sekarang, tekanan, ya, siksaan, penolakan terhadap orang Kristen ternyata jauh lebih hebat dibandingkan abad-abad awal. Gambar yang sebelah kanan ini adalah sebuah peringatan dari Auschwitz ya, camp yang dibuat oleh Hitler untuk membunuh orang-orang Yahudi. Ini salah satu penyebab. Walaupun sebenarnya jumlah orang Kristen yang meninggal itu paling besar bukan di sana, tapi oleh pemerintah komunis dan kelompok-kelompok ekstrim Islam ya. Bagaimana kita melihat bagian-bagian perikop tadi tentang kuasa-kuasa langit yang akan goncang? Saya ingin mengajak teman-teman untuk melihatnya mungkin dengan cara yang lebih segar ya, yang mungkin lebih relevan dengan kondisi kita saat ini. Pertama, yang dinubuatkan Yesus itu adalah sengsaranya yang akan segera datang, yang tentu segera diikuti dengan kebangkitannya. Dan yang membedakan segala sesuatu adalah bahwa Yesus bangkit lagi dari kematian. Apa yang terjadi pada saat Yesus bangkit dan murid-murid mengetahui, jemaat mengetahui hal ini? Pertama, ada bait Allah yang baru. Bahwa Yerusalem dinubuatkan akan runtuh
Itu adalah rupanya sesuatu hal yang memang harus terjadi. Karena nilai-nilai agama orang Yahudi saat itu adalah Bait Allah ini tempat yang paling kudus. Ini rumahnya Tuhan. Ini tempat pertemuan antara yang ilahi dengan yang manusiawi ya. Tapi begitu Tuhan Yesus bangkit, mata murid-murid terbuka. Ternyata Bait Allah yang runtuh itu memang sudah nggak penting lagi. Tempat pertemuan yang ilahi dan yang manusiawi itu adalah dalam diri Yesus. Dan kemudian diberikan kepada pengikut-pengikutnya ya lewat Pentakosta. Ada Bait Allah yang baru. Dan bagi saya sendiri, pengalaman pribadi saya adalah saya juga mengalami ini. Saya dibaptis sejak bayi dan sepanjang hidup saya pikir menjadi Katolik itu berarti ya kalau bangun tidur berdoa Bapa Kami, kalau mau tidur juga berdoa ya Salam Maria, kalau hari Minggu ke gereja, kalau Natal ikut merayakan, kalau Paskah ikut merayakan, selesai. Tapi waktu saya mengalami Tuhan yang hidup, bagi saya kuasa-kuasa langit itu goncang. Apa yang pemahaman saya tentang menjadi seorang Katolik, tentang beragama itu runtuh sama sekali. Bukan ini yang Tuhan inginkan, ya. Ternyata hidup keagamaan saya kosong ya, kosong, sama sekali jauh dari harapan Tuhan. Apa yang digambarkan tentang keruntuhan Yerusalem dan Bait Allah dalam perikop tadi, bagi saya pribadi waktu itu adalah keruntuhan paradigma saya tentang agama Katolik. Dan saya mulai belajar untuk menjadikan tubuh saya Bait Allah yang baru, agar Roh Kudus bisa bersemayam dengan senang dalam diri saya ya. Ini adalah bagi saya kuasa langit yang goncang. Apalagi yang baru. Ada raja baru dalam hati manusia. Kebangkitan Yesus itu membawa pemahaman bagi murid-murid bahwa Yesus ini benar-benar Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Inilah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Ada raja baru. Jadi kalau dulu pada zaman itu orang kalau ketemu saling memberikan salam itu apa? Kaisar Kurios. Kaisar adalah raja ya, dan dibalas oleh orang satunya Kaisar Kurios. Tapi begitu murid-murid memahami bahwa Yesus sungguh-sungguh Mesias, yang mereka wartakan apa? Yesus Kurios. Yesus adalah raja. Dan kenapa pemerintah Roma begitu keras menekan jemaat Kristen? Karena mereka sadar betul apa maknanya Yesus Kurios. Artinya sistem politik yang mereka bangun itu sudah tidak menentukan lagi. Sebelum itu orang kan takut, orang taat kepada pemerintah dan orang takut. Kalau pemerintah sudah menentukan, membuat aturan, tidak bisa dilawan, ya harus ditaati. Bisa dikatakan pemerintah dengan sistem politiknya memiliki suara terakhir dalam menentukan banyak hal dalam kehidupan manusia, di dalam kerajaannya, dalam kekuasaannya. Tapi ketika orang menerima Yesus sebagai raja dalam hatinya, dalam hidupnya, bukan lagi pemerintah atau sistem politik yang memiliki kekuasaan terbesar, tapi Yesus, Tuhan, Raja baru ini, yang seluruh hidup saya sekarang berorientasi ke sana. Bagi saya pribadi, ini juga merubah ya. Kalau sebelumnya, ya karena hidup keagamaan saya sangat dangkal, maka sampai sebelum saya mengalami hidup baru, fokus hidup saya juga adalah hal-hal yang sangat duniawi. Saya pikir ya tujuan orang hidup itu pokoknya ya tanda kutip jadi orang lah begitu ya. Ya secara finansial berhasil, bisa punya nama yang dihormati orang, disegani, mungkin karena prestasi. Maka sepanjang hidup dari kecil tuh ya saya sekolah itu sekolah yang rajin, terus saya jadi ranking dan puji Tuhan iya waktu masa sekolah lumayan ya, cukup sering ranking. Wah, tiap kali ketemu orang pasti wah hebat ya, ini bersaudara ini pinter-pinter semua sekolahnya. Lalu begitu mulai kerja ya, berusaha bagaimana caranya mencari uang sebanyak-banyaknya supaya membawa nama harum bagi keluarga. Bagi saya waktu itu
Kalau anak sukses itu akan membawa nama baik untuk orang tua, begitu ya. Tapi waktu saya tahu bahwa Raja Yesus adalah Raja dalam hidup saya, tiba-tiba hal-hal duniawi itu menjadi tidak begitu penting lagi. Kalau dulu saya kerja dari pagi sampai jam 12 malam, sampai sudah benar-benar nggak tahan baru tidur, sampai kepala terantuk-antuk. Tiba-tiba tidak penting lagi seperti itu. Saya tiba-tiba mulai belajar bagaimana ya melayani Tuhan. Kerja sampai jam 6 selesai, tutup selesai. Mau kerjaan selesai ya selesai gitu ya. Kalau malam dipakai untuk mungkin berkomunitas dan sebagainya. Ini adalah ada raja baru dalam hati kita. Sistem sosial yang menguasai kita, dan sistem sosial ini bagi terutama untuk kaum muda saat ini saya lihat begitu kental ya, menguasai mereka. Mereka begitu peduli terhadap apa kata orang, teman-teman mereka di sosial media tentang mereka. Ini adalah nanti yang kita akan bicarakan itu adalah bagian yang orang-orang yang juga perlu mengalami runtuhnya Yerusalem dalam hidup mereka ya. Dan yang terakhir tentunya adalah janji kebangkitan badan. Yang tadi dikatakan oleh Monsignor John Liko, ada harapan ya. Kalau tidak ada harapan ini, sebetulnya untuk apa menjaga iman sih? Untuk apa susah-susah begitu? Apa artinya kebangkitan badan, kebangkitan Yesus ini adalah kuasa alam terhadap manusia itu juga runtuh. Seorang famili saya, dia punya keyakinan berbeda. Saya tidak sedang mengkritik keyakinannya, tapi saya karena kebiasaan biasa berusaha mewarta kepada orang-orang yang saya temui, termasuk kepada dia. Dan bagi dia nggak percaya tuh kalau sesudah manusia mati itu ada kehidupan. Dia bilang ngomong kosong. Manusia hidup itu ya selama di dunia ini. Kalau sudah mati sudah nggak ada. Makanya agak miris juga. Dia nggak pernah berkunjung ke makam orang tuanya. Dia nggak ngurusin. Saudara-saudara lainnya yang ngurusin, bayarnya orang, bersihin. Dia nggak ngurusin. Karena dia bilang, masa orang sudah mati masih mau merepotkan orang hidup? Padahal orang itu ya cuma sampai mati aja. Kalau sudah mati sudah selesai ceritanya. Itu adalah pandangan yang menempatkan alam, kuasa alam di atas manusia. Artinya, nanti kalau manusia sudah nggak ada, alam masih terus ada. Zaman sekarang kayaknya sudah mulai banyak kembali ya aliran pandangan New Age yang berkiblat ke sana ya, yang mengatakan bahwa Tuhan tidak ada, yang ada itu adalah dunia semesta, dan pengikut-pengikutnya diajak bagaimana membuat relasi dengan kosmos begitu ya. Saya pernah lihat di Gramedia ada buku-buku yang ditulis tentang itu. Yang terus terang saya bingung, baru baca pengantarnya aja sudah bingung. Tapi waktu Yesus bangkit, mata murid-murid terbuka, kuasa alam terhadap hidup manusia itu runtuh. Karena sekarang yang benar adalah nanti pada saat kedatangan Yesus yang kedua, alam itu bubar, akan disingkirkan. Tapi manusia, roh manusia tidak akan hilang, abadi. Apalagi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, dia akan hidup selama-lamanya memerintah bersama Tuhan. Nah, ini kan sesuatu yang kuasa-kuasa langit itu goncang. Kuasa alam tidak berkuasa lagi atas hidup manusia. Waktu murid-murid, waktu jemaat perdana menyadari kebenaran hal ini, saya kira itulah pada saat mereka bisa menerima kata-kata ini, angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Karena segala tekanan, segala kesusahan yang dihadapi oleh jemaat perdana menjadi tidak ada artinya. Bagi orang jemaat yang diwartai oleh Lukas, yang secara geografis tinggal jauh, yang secara waktu juga terpisah jauh dari zamannya para rasul, itu kan kita juga ya. Kita jauh sekali dari Palestina, kita jauh sekali dari secara waktu 2000 tahun. Tapi waktu kita sadar bahwa Tuhan hidup, bahwa Dia sungguh sudah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia sungguh sudah hidup kembali, dan Dia sungguh hidup saat ini, Dia bisa hidup dalam hati kita, segala
kuasa-kuasa langit, segala hal yang mengikat, yang mengatur kehidupan kita runtuh. Dan kita bisa juga mengatakan, mari mengangkat muka kita, sebab penyelamatan kita sudah dekat. Oke, ini saya ingin mengajak lagi teman-teman untuk melihat ke KGK 1049. Di sini dikatakan, akan tetapi janganlah karena mendambakan dunia baru, orang lalu menjadi lemah perhatiannya untuk mengolah dunia ini. Justru harus tumbuhlah perhatian itu, sehingga berkembanglah tubuh keluarga manusia yang baru, yang sudah mampu memberi suatu bayangan tentang zaman baru. Maka dari itu, sungguh pun kemajuan duniawi harus dengan cermat dibedakan dari pertumbuhan kerajaan Allah, tetapi kemajuan itu sangat penting bagi kerajaan Allah, sejauh dapat membantu untuk mengatur masyarakat manusia secara lebih baik. Saya kira dalam satu alinea yang singkat ini, pandangan gereja sudah jelas. Perhatian kita, fokus kita bukan ke kedatangan Yesus yang kedua, karena tidak ada orang yang tahu kapan waktunya. Kalau kita fokusnya ke sana terus, satu, kita menjadi, di sini dipakai kata-kata lemah perhatiannya untuk mengolah dunia. Kita menjadi, alah, enggak penting lah, tidak usahlah kejar prestasi. Itu kan nanti nggak ada artinya. Ini kan jadi mirip dengan jemaat perdana itu yang menjual semua harta milik mereka. Nggak perlulah yang berusaha melakukan hal-hal besar, yang biasa-biasa aja lah. Yang penting kita rajin berdoa. Ternyata keliru juga ya. Gereja tidak mendukung pandangan semacam itu. Gereja justru mengajarkan kita harus memberikan sumbangsi sehingga tubuh keluarga manusia baru itu berkembang. Memberikan bayangan bahwa zaman baru yang kita nantikan itu, dunia baru yang kita nantikan itu sedang berusaha saya wujudkan loh, dengan dengan etiket kerja saya, dengan kerajinan saya, dengan kejujuran saya, dengan keramahan saya tidak gampang tersinggung, memberikan bayangan tentang ini loh zaman baru yang dijanjikan itu, sehingga apa yang kita lakukan bisa membantu mengatur masyarakat. Nah, jelas kalau kesimpulannya seperti ini, berarti kan yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana mewartakan kabar sukacita ini ya, tentang Allah itu mau begitu mengasihi kita, sehingga dia datang menjadi manusia, menebus dosa kita, tapi dia bangkit, dia menghancurkan semua tatanan yang ada, semua hal yang sebelum itu dipikir manusia adalah hal-hal yang mengikat kehidupan manusia, semua sudah dipatahkan. Kita harus mewartakan kebenaran ini, kabar sukacita ini kepada sebanyak-banyaknya orang, karena sambil menantikan kedatangan yang kedua yang kita tidak tahu kapan itu, satu-satunya hal yang benar yang bisa kita lakukan adalah membawa sebanyak mungkin orang untuk masuk ke pengharapan yang sama seperti yang kita miliki. Oke, terakhir, mudah-mudahan saya tidak lewat terlalu lama. Ini sudah terakhir. Bagaimana cara mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini? Apa yang tadi saya uraikan itu sebetulnya saya ingin mengatakan, makanya temanya parusia pakai tanda tanya, supaya fokus kita bukan semata-mata hanya ke kedatangan. Mungkin lebih tepat kalau kita fokusnya ke kata yang satunya ya, yang dipakai oleh kitab Wahyu, yaitu apokalips ya. Apokalipsis itu kan kalau bahasa Yunani artinya penyingkapan. Ada yang disingkapkan. Apa yang disingkapkan? Ya tadi yang hal-hal kita bahas. Pandangan kita yang selama ini melihat agama dengan cara tertentu, melihat sistem politik sosial budaya dengan cara tertentu, melihat kuasa alam dengan cara tertentu, disingkirkan, disingkapkan. Kita melihat dengan mata yang baru. Rupanya kerajaan Allah sudah dimulai saat ini. Jadi apa hal yang secara konkret bisa kita lakukan? Ya, satu, jangan pernah berpuas diri ya. Maksudnya gini, kadang-kadang kita pikir, wah, saya persekutuan doa kami ini orangnya udah banyak nih. Dan banyak talenta di sini, kita aktif-aktif semua. Lalu kita pikir udah cukup. Kita tinggal tunggu saya kayak kalau ada jemaat baru yang mau ikut di persekutuan doa kami, ya syukurlah. Kita tidak berusaha menjangkau jiwa-jiwa baru lagi. Saya di sini menuliskan
menargetkan untuk membawa satu orang bagi orang yang belum menikah atau satu keluarga baru bagi yang sudah berkeluarga ke misa Natal tahun depan. Nah, kita kan sebentar lagi akan Natal ya. Dan mungkin kita akan mengikuti misa Natal tahun ini bersama keluarga kita. Seperti tahun-tahun sebelumnya begitu ya. Tapi bagaimana kalau semua dari kita yang sudah berkeluarga menargetkan Natal depan, saya bukan hanya mau datang Natalan bersama keluarga saya, tapi saya ingin mengajak satu keluarga lain datang bersama-sama merayakan Natal. Dan yang masih yang bujang, yang jomblo, saya tidak mau datang sendiri. Saya mau bawa satu orang. Ya kalau bawa pacar sih lain cerita ya. Ini ceritanya bukan. Bawa satu orang yang sebelumnya tidak kenal Tuhan atau ya mungkin sudah kenal Tuhan tapi dia menjauh dari gereja. Ini hal yang kelihatannya sederhana, kelihatannya ringan, tapi bayangkan kalau semua dari kita melakukan hal ini tahun depan, kalau semua jemaat melakukan hal yang sama, tahun depan jemaat kita double loh. Pertumbuhannya 100% ya. 100%, lipat 2. Yang kedua adalah berdoa untuk perkembangan gereja. Saya sangat percaya akan kuasa doa. 2 minggu lalu berturut-turut kita baru saja menyelesaikan rekoleksi doa dari yang diadakan oleh BPN bagi teman-teman yang ikut, itu sangat memberkati ya. Dan berdoa tentu bukan artinya begini, banyak kegiatan, banyak rencana yang kita buat untuk komunitas kita, untuk paroki kita, tapi semua itu tentu tidak bisa dilepaskan dari doa. Kita minta tuntunan Roh Kudus. Sebenarnya Tuhan itu ingin kita jalannya ke arah mana sih? Kalau bikin acara, biasakan buat komitmen. Nah, biasanya yang ada ini kan cuma di komunitas karismatik ya, tapi bagaimana kita membawa kebiasaan ini ke paroki kita. Supaya kalau bikin acara itu kita bikin komitmen bersama, apa puasa bersama, itu kan doa juga ya. Puasa doa, supaya acara itu benar-benar diberkati, supaya benar-benar membawa kemenangan bagi jiwa-jiwa yang ikut acara itu. Yang ketiga adalah bicara tentang Tuhan di mana saja. Pancing pertanyaan. Sekitar 2 minggu lalu saya sempat berbicara dengan panjang lebar 1,5 jam dengan seorang masih family saya. Dia ini pribadi yang unik karena dia bukan Kristen, tapi dia sering ikut membantu melayani di komunitas kami gitu ya. Lalu saya dalam satu kali waktu pas makan-makan bersama habis pelayanan, saya nggak tahan, saya tanya, kenapa kamu nggak dibaptis gitu? Dia memberi jawaban yang belok ke sana, belok ke sini, lalu selesai. Tapi waktu pulang itu menghantui saya terus. Saya merasa nggak enak, jangan-jangan saya menyinggung dia ya. Lalu akhirnya nggak tahan, saya WA, tapi hari kerja, jadi nantinya dia baca baru dia balas WA, jadi tidak saling ketemu. Akhirnya waktu 2 minggu lalu hari Minggu sore, tiba-tiba saya telepon, dia ngangkat. Dan saya tidak menyangka, saya tadinya cuma ingin membenarkan, meluruskan bahwa saya tidak pernah bermaksud menekan dia atau mendesak dia. Tapi ternyata dia punya begitu banyak pertanyaan tentang kekristenan. Sampai 1,5 jam waktu selesai bicara itu saya heran, loh kok bisa ya saya ngobrol dengan dia 1,5 jam. Dan berbicara dengan orang-orang yang mencari, itu selalu sangat menarik. Kalau kita tidak mulai bicara tentang Tuhan dimanapun, orang-orang yang mencari itu nggak tahu dia mau tanya dengan siapa, dia mau bicara dengan siapa. Dan apa yang sangat menarik bagi saya adalah, itu seperti mengupas kulit bawang. Dari pertama dia nanyakan ini, nanyakan itu, bagaimana pandangan gereja tentang ini, bagaimana pandangan gereja tentang itu. Lama-lama dia mulai mengungkapkan keberatan-keberatannya. Dia mulai mengatakan, ya semuanya bagus ajaran gereja, tapi saya paling nggak setuju kalau orang mulai mengatakan, akulah. Saya mengerti betul yang dia maksud adalah pernyataan Yesus, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Dan saya memberikan jawaban. Waktu saya berikan jawaban itu, rupanya dia nggak bisa membantah lagi. Lalu dia buat pertanyaan lain lagi. Sampai akhirnya saya sampai pada pemahaman saya yang paling dalam. Yang membuat dia belum dibaptis rupanya adalah dia senang berbuat baik. Dia mau berbuat baik. Dia setuju dengan ajaran gereja. Dia senang dengan suasana komunitas Katolik. Tapi dia tidak nyaman kalau ada seorang raja yang akan mengatur hidupnya. Dia pingin
Kalau saya berbuat baik, ya karena saya menganggap itu baik. Apa yang saya anggap benar, ya karena logika saya menganggap ini benar. Tapi kalau dikatakan ada seorang pribadi yang saya harus tunduk, jangan dulu, saya belum siap. Itu ya, saya kira itu sangat tepat sekali berrelasi dengan perikop kita. Waktu kita masih di sana, kita masih bagi teman-teman yang ikut SEP, kita sebut itu ya, orang-orang yang tahap mencari ya, iman yang mencari-cari. Apakah orang itu sudah siap meruntuhkan Yerusalemnya? Apakah dia siap kuasa-kuasa langit yang selama ini menjadi pegangannya itu digoncangkan? Belum tentu. Tapi tugas kita adalah berbicara tentang Tuhan, tentang kebenaran itu dimanapun kita berada. Dan yang terakhir tentu adalah be kind and humble. Kata-kata ini saya dapat dari namanya siapa, Bro Anselo Ganda ya. Beliau melayani kami 2 minggu lalu. Di profil WA-nya itu tertulis itu be kind and humble. Dan saya merasa sangat, ini adalah kata-kata yang sangat sederhana tapi sangat tepat mengena. Kita bisa memahami firman sampai sangat dalam, kita bisa memahami segala macam teori sejarah gereja, kita bisa tahu segala macam aturan liturgi, kita bisa berpuasa seminggu 3 kali. Tapi kalau orang melihat kita adalah pribadi yang sulit didekati, orang yang pendendam gitu ya, orang nggak akan tertarik. Be kind and humble artinya adalah ya bagaimana menunjukkan bahwa Tuhan yang kita bangga-banggakan itu sungguh-sungguh memberi pengaruh yang baik dalam hidup saya dan memberkati orang lain. Oke. Terakhir, Didache itu kan adalah catatan liturgi tertua yang ditemukan ya. Dalam catatan liturgi tertua itu, Didache itu, liturgi ditutup dengan kata-kata ini, Maranatha, yang artinya Tuhan Yesus datanglah. Dan ini tidak mengherankan karena itulah harapan jemaat perdana saat itu. Mereka selalu menutup ibadatnya, ekaristinya dengan kata-kata Tuhan Yesus datanglah segera, datanglah segera. Tapi liturgi saat ini ditutup dengan pergilah engkau diutus. Karena gereja ingin mengajak kita untuk mengalihkan fokus kita. Kalau kita selama ini masih fokus ke parusia, jangan. Bukan parusia yang kedua, kedatangan kedua itu yang harus kita fokuskan. Tapi bagaimana kita membawa Kristus sendiri ke dalam dunia kita ya, sehari-hari ya. Bagaimana waktu orang-orang bergaul dengan kita, mereka bisa melihat walaupun dengan samar-samar kedatangan Yesus. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.